Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Kita akan mengenal lebih dekat dua mutiara dari Kandahla, yaitu Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi adalah seorang penggagas usaha dakwah dan tabligh yang telah menyebar ke pelosok-pelosok dunia ini. Beliau dilahirkan pada tahun 1303 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1886 Masehi di desa Kandahla, yaitu suatu kawasan yang berada di Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh, negara India. Ayah dari Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi bernama Syekh Maulana Muhammad Ismail bin Ghulam Hussein bin Hakim Karimbakh, dan nasab beliau berakhir pada seorang sahabat besar, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ayah Maulana Ilyas, yaitu Syekh Muhammad Ismail, adalah seorang ulama dan sufi yang di antara kebiasaan beliau yaitu selalu menjalani hidup dengan beruzlah, berkhalwat, beribadah, membaca Al-Quran, dan berkhidmat, melayani para musafir, serta mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Maulana Ilyas sangat memperhatikan amalan-amalan sunnah dalam seluruh kehidupan beliau, dan senantiasa mengamalkan doa ma'thur dari hadis untuk waktu dan keadaan yang berlainan. Adapun ibunda Maulana Ilyas, yaitu Ibunda Sofiyah, adalah seorang wanita salihah dan hafizah Al-Quran, yaitu seorang wanita yang memiliki amalan-amalan yang istimewa pada masanya. Amalan dari ibunda Maulana Ilyas rahimahullah yaitu selalu membaca Al-Quran tidak kurang dari 10 juz setiap hari, membaca sholawat 5.000 kali, membaca lafaz Allah sebanyak 5.000 kali, membaca tahlil la ilaha illallah 1.200 kali, dan hasbunallah wa ni'mal wakil 1.000 kali, dan amalan-amalan lainnya. Keluarga besar Maulana Ilyas Al-Kandahlawi rahimahullah terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara'. Saudara beliau di antara lain Maulana Muhammad, yaitu saudara yang tertua, dan Maulana Muhammad Yahya, saudara beliau yang kedua. Sementara Maulana Muhammad Ilyas adalah putra ketiga dari tiga bersaudara ini. Riwayat tarbiyah Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi pertama kali belajar agama yaitu kepada kakak beliau, Syekh Muhammad Yahya rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad Yahya adalah seorang guru agama pada madrasah di kota kelahirannya. Syekh Muhammad Yahya rahimahullah ta'ala adalah seorang ulama yang bermazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau adalah teman dari seorang ulama dan penulis Islam terkenal, yaitu Syekh Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi, yaitu seorang direktur pada lembaga Darul Ulum di Lucknow, India.
Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi rahimahullah mulai mengenal pendidikan pada sekolah ibtidaiyah dasar. Sejak saat itulah beliau mulai menghafal Al-Quran. Hal ini disebabkan pula oleh kebiasaan yang ada di dalam keluarga Syekh Muhammad Ismail, yang kebanyakan dari mereka adalah hafil Al-Quran, sehingga diceritakan bahwa di dalam sholat berjamaah separuh shaf bagian depan semuanya adalah hafid Al-Quran terkecuali muadzinnya saja, sehingga Alamah Syekh Mahmud Hasan, yaitu seorang ulama besar dalam urusan ilmu hadis pada madrasah Darul Ulum Deoband, India, yang dikenal sebagai Syekhul Hind, guru besar India, beliau mengatakan, sesungguhnya apabila aku melihat Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, aku teringat akan sahabat-sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Maulana Ilyas rahimahullah berusia 11 tahun, beliau dibawa sang kakak untuk berangkat menuntut ilmu kepada Syekh Rashid Ahmad Al-Ganggawi, seorang tokoh ulama sufi di desa Ganggoh, kawasan Sarampur, Uttar Pradesh, India. Di samping itu, Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi mempunyai banyak pengalaman-pengalaman rohani. Beliau pernah suatu ketika di saat beliau tengah berzikir dan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Maulana Ilyas rahimahullah merasakan beban yang berat di hatinya. Maka hal yang seperti itu beliau adukan kepada Maulana Ganggawi. Sang guru pun terkejut dan berkata bahwa hal yang semacam ini juga pernah dirasakan oleh Maulana Muhammad Qasim. Lalu Maulana Muhammad Qasim mengadukan kepada guru beliau, dan ternyata hal itu merupakan sebuah isyarah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tugas khusus kepadanya. Di saat Maulana Ilyas masih di dalam tahap belajar menuntut ilmu agama, beliau banyak sekali menanggung sakit yang amat memilukan, sehingga banyak teman-teman beliau yang menyarankan kepada beliau untuk berhenti sementara waktu belajar ilmu agama. Namun Maulana Ilyas rahimahullah menjawab, apa gunanya aku hidup jika dalam kebodohan? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Maulana Ilyas pun menyelesaikan pelajaran hadis syarif, Jami'at Tirmidzi dan Sahih Bukhari, dan dalam jangka waktu 4 bulan beliau sudah menyelesaikan Kutubus Sittah. Setelah guru Maulana Ilyas rahimahullah yang tercinta meninggal dunia, yaitu Syekh Rashid Ahmad Ganggawi, beliau pun melanjutkan belajar beliau kepada Syekh Maulana Khalil Ahmad As-Saramfuri, yaitu seorang ulama besar penulis kitab Badhul Majhud, syarah hadis Sunan Abu Dawud, sehingga semakin bertambah ilmu yang dimiliki Maulana Ilyas, membuat beliau semakin tawadhu. Kedudukan Maulana Ilyas Al-Kandahlawi di hadapan para ulama di masanya. Ketawaduan Maulana Ilyas rahimahullah di usia mudanya menyebabkan beliau dihormati di kalangan para ulama dan masyayikh. Pada suatu ketika
ketika di Kandahla ada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh ulama-ulama besar. Di antaranya terdapat nama Syekh Abdurrahman Ar-Raifuri, Syekh Khalid Ahmad As-Saramfuri, dan Syekh Ashraf Ali At-Tanwi. Kemudian tibalah waktu sholat asar. Mereka meminta Maulana Ilyas untuk mengimami sholat tersebut. Hal ini menunjukkan betapa tingginya posisi Maulana Ilyas Al-Kandahlawi di hadapan tokoh-tokoh ulama pada masa itu. Pada tanggal 9 Agustus 1925, kakak Maulana Ilyas, yaitu Maulana Muhammad Yahya, meninggal dunia. Dan 2 tahun setelah meninggalnya kakak beliau Maulana Muhammad Yahya, menyusulah kakak beliau yang tertua, yaitu Maulana Muhammad. Setelah kepergian Maulana Muhammad, masyarakat pun meminta kepada Maulana Ilyas Al-Kandahlawi untuk menggantikan kakak beliau di Nizamuddin. Padahal pada waktu itu beliau sedang menjadi salah seorang pengajar di Madrasah Madzahirul Ulum, mendirikan maktab madrasah di Mewat. Pada akhirnya, setelah Maulana Ilyas mendapatkan izin dari Maulana Khalil Ahmad rahimahullah, dengan pertimbangan jika tinggalnya Maulana Ilyas di Nizamuddin membawa manfaat, maka Maulana Ilyas pun akhirnya pergi ke Nizamuddin. Beliau pergi menuju madrasah warisan ayah beliau yang kosong akibat lama tidak dihuni. Dengan semangat mengajar yang tinggi, Maulana Ilyas pun akhirnya membuka kembali madrasah tersebut. Karena semangat yang tinggi untuk memajukan agama, beliau pun mendirikan maktab di Mewat. Tetapi kondisi geografis yang agraris menyebabkan masyarakatnya lebih menyukai anak-anak mereka pergi ke kebun atau ke sawah daripada ke madrasah atau ke maktab untuk belajar agama, membaca atau menulis. Dengan demikian, Maulana Ilyas rahimahullah meminta orang Mewat untuk menyiapkan anak-anak mereka untuk belajar dengan pembiayaan yang ditanggung oleh Maulana Ilyas sendiri. Pada akhirnya 10 maktab berhasil didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, sehingga dengan kegigihan Maulana Ilyas lahirlah beratus-ratus maktab selepas itu. Namun, semua kemajuan yang telah dicapai itu ternyata belum sepenuhnya memuaskan hati Maulana Ilyas. Beliau pun melihat bahwa madrasah juga belum dapat bebas dari pengaruh lingkungan masyarakat yang begitu jahil dan begitu jauh dari agama, sehingga para santri yang telah menyelesaikan pendidikannya pun tidak sepenuhnya dapat menyumbangkan ilmunya untuk usaha meningkatkan iman. Kesimpulannya, madrasah-madrasah yang ada itu tidak mampu mengubah warna dan gaya hidup masyarakat. Awal mula Maulana Ilyas rahimahullah memperoleh ilham kerja dakwah pada tahun 1345 Hijriah atau bertepatan pada bulan April tahun 1925 Masehi. Maulana Ilyas menunaikan ibadah haji yang kedua ke tanah suci Mekah. Beliau pergi ke tanah suci Mekah untuk haji yang kedua bersama guru beliau, Al-Muhaddits Maulana Khalil Ahmad. Maka pada saat beliau tinggal di Madinah pada musim haji yang kedua, Maulana
Ilyas pun mendapatkan ilham untuk menggagas kerja dakwah yang mulia. Sehingga sepulang Maulana Ilyas dari ibadah haji beliau yang kedua ini, Maulana Ilyas pun memulai usaha dakwah dan tabligh. Beliau pun memulai usaha dakwah yang mulia di kota Mewat. Dan tidak lama kemudian, dengan kegigihan dan pengorbanan Maulana Ilyas, perubahan besar pun telah terjadi di kota Mewat. Kita dapat menyaksikan para jamaah tabligh Mewat berjalan kaki dengan alas tidur dipanggul di bahu mereka, kitab hadis terdekap di dada-dada mereka, lidah mereka pun senantiasa basah dengan zikrullah, dan mata-mata mereka menggambarkan selalu terjaga pada waktu malam, mengingatkan keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Perkembangan jamaah ini semakin hari semakin tampak. Banyak jamaah yang dikirim dari tempat ke tempat yang dikunjungi. Jamaah pun ada yang kemudian membentuk rombongan jamaah baru lagi, sehingga silaturahim antara kaum muslimin dengan muslim yang lain dapat terwujud. Dari Mewat inilah secara berangsur-angsur usaha tabligh meluas ke tempat-tempat, di antaranya menuju Delhi, United Province, Punjab, Khurja, Aligarh, Agra, Bulansar, Meerut, Panipat, Sonepat, Karnal, Rohtak, dan daerah-daerah lainnya. Gerakan jamaah tabligh tidak hanya tersebar di India saja, namun sedikit demi sedikit telah menyebar ke berbagai negara. Terbentuknya jamaah tabligh adalah dengan izin Allah melalui kerisauan seorang Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Menyebarlah jamaah-jamaah yang membawa misi ganda, yaitu islah diri, perbaikan diri sendiri, dan mendakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Motif utama dibalik usaha Maulana Ilyas Al-Kandahlawi mengenai usaha dakwah yang mulia ini, seorang murid beliau yang bernama Abdul Razak pernah bertanya kepada Maulana Ilyas dengan pertanyaannya, "Wahai Maulana, mengapa engkau dakwah?" Maka Maulana Ilyas pun menjawab, "Aku dakwah karena cintaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan cerita ini bersumber dari Syekhuna Romo Kiai Uzairan Abdullah At-Taifur, dari Syekh Abdul Razak langsung. Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi tanpa henti terus memberi dorongan, arahan, dan pemikirannya untuk menjalankan usaha dakwah ini agar sampai ke seluruh alam. Dalam keadaan umur yang sudah tua, Maulana Ilyas terus bersemangat sehingga tubuh beliau kurus dan tidak mampu lagi untuk digerakkan ketika beliau menderita sakit. Akhir riwayat perjalanan Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, yang di sekeliling beliau pun berkata bahwa pakaian yang dikenakannya masih dalam keadaan suci. Kemudian beliau pun turun dari dipan, berwudu, dan mengerjakan salat isya dengan berjamaah, bahwa beliau akan mengamanahkan kepercayaan sebagai amir jamaah kepada sahabat-sahabatnya seperti Hafidh Maqbul Hasan, Qasi Dawud, Mulwi Ihtisamul Hasan, Mulwi Muhammad Yusuf,
Maulwi In'amul Hasan, Maulwi Said Raza Hasan. Pada saat itu terpilihlah Maulwi Muhammad Yusuf sebagai pengganti Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dalam memimpin usaha dakwah dan tabligh. Pada sekitar bulan Juli 1944 Masehi, beliau jatuh sakit yang cukup kritis. Kondisi tubuh Maulana Ilyas yang telah lemah merupakan bukti nyata bahwa beliau bersungguh-sungguh menghabiskan waktu beliau untuk berdakwah khuruj fi sabilillah, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain bersama dengan jamaah untuk mendakwahkan kebesaran Allah dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada tanggal 13 Juli 1944 Masehi, Maulana Ilyas telah siap untuk menempuh perjalanannya yang terakhir. Beliau pun bertanya kepada salah seorang yang hadir, apakah besok hari Kamis? Yang di sekelilingnya menjawab, benar. Kemudian beliau berkata lagi, periksalah pakaianku, apakah ada najisnya atau tidak? Yang di sekeliling beliau pun berkata bahwa pakaian yang dikenakannya masih dalam keadaan suci. Kemudian beliau pun turun dari dipan, berwudu dan mengerjakan salat Isya dengan berjamaah. Beliau pun berkata, yang ada di sekelilingku ini pada hari ini hendaklah menjadi orang-orang yang dapat membedakan antara perbuatan setan dan perbuatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada pukul 24.00 beliau pun pingsan, namun kata-kata Allahu Akbar terus keluar dari lisan beliau yang mulia. Ketika malam telah menjelang pagi, beliau mencari putranya Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dan Maulana Ikramul Hasan. Ketika Maulana Ilyas telah berjumpa dengan putra beliau, maka beliau pun berkata, kemarilah kalian, aku ingin memeluk kalian. Tidak ada lagi waktu setelah ini. Sesungguhnya aku akan pergi. Akhirnya Maulana Ilyas pun menghembuskan napas beliau yang terakhir. Beliau pulang ke rahmatullah sebelum adzan subuh. Seorang pengembara yang amat lelah, yang mungkin tidak pernah tidur dengan tenang, kini sampai ke tempat tujuannya, dan buah pikiran beliau dituang dalam lembar-lembar kertas surat yang dihimpun oleh Maulana Mandur Nu'mani dengan judul Aupun Kideni Dawat, yang ditujukan kepada para ulama dan seluruh umat Islam yang mengambil usaha dakwah ini. Karya beliau yang paling nyata adalah bahwa beliau telah meninggalkan kerisauan dan fikir atas umat Islam hari ini, serta metode kerja dakwahnya yang atas izin Allah Subhanahu wa taala telah menyebar ke seluruh pelosok dunia. Guru Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Di antara guru-guru Maulana Ilyas rahmatullah alaih, yaitu ayah beliau sendiri, Maulana Muhammad Ismail, kakak beliau Maulana Muhammad Yahya, Al-Syeikh Al-Muslih Al-Kabir Rashid Ahmad Al-Ganggawi, Al-Syeikh Al-Muhaddith Khalil Ahmad As-Saramfuri, yaitu penyusun kitab Bazlul Majhud, syarah kitab Sunan Abu Dawud, dan lain-lainnya.
murid-murid Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Adapun murid-murid Maulana Ilyas tidak tercatat secara detail dikarenakan begitu banyaknya pendatang dari pelosok-pelosok India, bahkan dari luar India. Namun yang paling menonjol di antara sekian banyak murid Maulana Ilyas, di antaranya Al-Muhaddits Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, putra dari Maulana Ilyas sendiri, yaitu yang menyusun kitab Hayatus Sahabah. Al-Muhaddits Maulana Muhammad Zakaria, penyusun kitab Aujazul Masalik, Syarah Muwatta Imam Malik rahimahullah. Al-Muhaddits Maulana In'amul Hasan As-Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, yaitu pemimpin Rabithah Alam Islami dan lain-lainnya. Thariqah Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Selain dikenal sebagai mujaddid, ahli dakwah, muhaddits, Maulana Ilyas juga seorang guru mursyid dari 4 thariqah mu'tabarah, yaitu thariqat Naqsyabandiyah, thariqat Qadiriyah, thariqat Justiyah, dan thariqat Syahrawardiyah. Ini adalah sebagian dari keutamaan yang dimiliki Maulana Ilyas rahimahullah. Semoga kita semua mendapat limpahan barokah dari Maulana Ilyas, sehingga kita dapat meneruskan perjuangan dan fikir beliau yang mulia. Amin ya rabbal alamin.